Kita semua ingin hidup yang tertata, tenang, dan bermakna. Tapi kenyataan seringkali berkata lain. Hidup terasa berantakan, sibuk tapi kosong, penuh tapi tak utuh. Yang lebih aneh, kita sadar ada yang salah, tetapi tetap menjalani semuanya seolah baik-baik saja. Mungkin bukan karena kita bodoh, bisa jadi karena kita terlalu sibuk memperbaiki dunia luar, sampai lupa menata isi kepala sendiri. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Itu terdengar bijak, tetapi seberapa sering kita berharap dunia berubah duluan sebelum kita mengubah diri? Mungkin kamu pernah berpikir, kalau saja orang tuaku lebih perhatian, kalau saja aku punya kesempatan seperti dia, kalau saja keadaan lebih adil. Semua itu masuk akal, tapi masuk akal bukan berarti layak dipelihara. Karena semakin kamu membiarkan dunia luar mendikte dirimu, semakin kamu kehilangan kendali atas hidupmu. Kamu mungkin tidak sadar, tapi bisa jadi hidupmu berantakan bukan karena takdir, melainkan karena 9 kebiasaan yang tanpa sadar kamu pelihara setiap hari. Kebiasaan ini diam-diam mencuri ketenangan, menyabotase kebahagiaan, dan membuatmu merasa stuck tanpa alasan yang jelas. Kita akan membahas satu persatu, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk membuka matamu bahwa ada hal-hal kecil yang harus segera kamu sadari. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup dan tinggalkan komentar tentang pengalamanmu dalam menghadapi kebiasaan ini. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan lebih banyak wawasan yang membantumu berkembang. Mari kita mulai dengan kebiasaan pertama. Terlalu reaktif terhadap apa yang terjadi di sekitarmu. Tanpa sadar, kebiasaan ini bisa membuatmu kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Setiap hari, kita menghadapi berbagai situasi yang bisa memicu emosi. Kadang hal kecil saja cukup untuk membuat kita marah, tersinggung, atau merasa tertekan. Itu terjadi karena kita membiarkan reaksi spontan menguasai diri. Bisa jadi, kamu bukan orang yang pemarah, tetapi hanya terlalu lelah menahan perasaan, terlalu sering menyimpan unek-unek, dan saat ada pemicu kecil, semuanya meledak dalam bentuk reaksi yang bahkan kamu sendiri tidak pahami. Jika seseorang bisa mengacaukan harimu hanya dengan satu kalimat, bukankah itu artinya kamu memberinya kekuasaan terlalu besar atas hidupmu? Menjadi reaktif tidak selalu berarti marah. Kadang justru diam, ngambek, menyindir, atau sengaja menarik diri. Bukan karena bijak, tetapi karena ingin dilihat sebagai korban. Semua itu hanya akan menguras energimu dan membuatmu semakin terikat pada hal-hal yang seharusnya tidak penting. Pernahkah kamu mengirim pesan pasif-agresif? Atau menunggu seseorang menyadari kesalahan yang tak pernah kamu ucapkan? Mungkin kamu pernah pura-pura tenang, padahal kepala dan dadamu terasa penuh tekanan tak terlihat. Itu bukan ketenangan, itu penumpukan. Dan seperti apapun caramu menyembunyikannya, tubuh dan mentalmu menyimpan semua itu. Ada alasan kenapa banyak orang yang tampaknya baik-baik saja, justru kelelahan secara emosional. Bukan karena pekerjaannya berat, tetapi karena setiap hari ia sibuk bereaksi terhadap hal-hal yang sebenarnya bisa ia biarkan berlalu. Coba bayangkan, jika setiap konflik kecil di hidupmu, kamu tanggapi dengan jeda. Bukan diam karena takut, tetapi diam karena kamu memilih untuk menjaga kedamaian batinmu. Itu bukan kelemahan, itu adalah kekuatan yang langka. Dan anehnya kekuatan ini lebih menggetarkan dibanding orang yang banyak bicara. Orang yang bisa mengendalikan reaksinya akan terlihat lebih tenang dan sulit digoyahkan. Tentu, akan ada yang menganggapmu dingin, tertutup, atau terlalu santai. Tetapi mereka tidak tahu bahwa di balik ketenanganmu, ada disiplin batin yang tidak semua orang bisa miliki. Kamu mungkin tidak bisa mengubah semua orang, tetapi kamu bisa belajar untuk tidak menjadikan mereka tuan atas emosimu. Mulailah hari ini, bukan dengan membalas, tetapi dengan mengamati. Bukan dengan marah, tetapi dengan bernapas. Mungkin kamu akan melihat bahwa banyak hal tidak perlu diselesaikan dengan teriakan. Kadang cukup dengan tidak menambah suara. Ketenangan bukan sekadar suasana, tetapi keputusan. Dan bisa jadi, itulah keputusan pertama yang akan mulai membereskan hidupmu yang berantakan. Sekarang, mari kita lanjut ke kebiasaan kedua yang diam-diam merusak hidupmu, menyimpan dendam.
Dendam adalah beban yang sering kita bawa tanpa sadar. Inilah tanda berikutnya. Bukan tas kerja, bukan utang, bukan juga jadwal yang terlalu padat, tetapi nama seseorang. Nama seseorang yang pernah menyakiti, pernah mengecewakan, pernah meninggalkan luka, dan kita simpan baik-baik, seolah itu warisan yang harus dijaga. Lucunya, orang itu mungkin sudah lupa, sudah bahagia, sudah jauh, atau bahkan tidak pernah merasa bersalah. Tapi kamu masih mengingat detailnya, kalimatnya, tatapannya, dan rasanya. Dan kamu membiarkan itu mengendap dalam diam, mungkin dengan berharap suatu hari semesta akan membuatnya menyesal. Masalahnya, dendam tidak pernah menyakiti orang yang kamu benci. Ia hanya memperkuat rantai yang mengikatmu pada masa lalu. Menyimpan dendam ibarat membawa beban berat yang sebenarnya bisa kamu letakkan kapan saja. Tapi, entah mengapa kamu memilih untuk terus membawanya. Mungkin karena kamu merasa dengan mengingat luka itu, kamu bisa lebih waspada. Atau mungkin kamu berharap ada keadilan yang akan datang. Masalahnya, dendam tidak pernah menyakiti orang lain. Ia justru menggerogoti hatimu perlahan. Setiap kali kamu mengingat luka itu, kamu memberikan lebih banyak ruang bagi masa lalu untuk mengendalikanmu. Orang yang melukaimu mungkin sudah melanjutkan hidupnya, tapi kamu masih terjebak di sana. Jika terus seperti ini, kamu tidak akan pernah benar-benar bebas. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan perbuatannya. Memaafkan adalah keputusan untuk tidak lagi membiarkan masa lalu mengendalikan masa depanmu. Ini bukan untuk mereka, tapi untuk dirimu sendiri. Karena hanya dengan melepaskan dendam, kamu bisa benar-benar bergerak maju dan menemukan kedamaian yang selama ini kamu cari. Kebiasaan berikutnya yang membuat hidup berantakan adalah terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain. Dalam dunia yang dipenuhi media sosial, membandingkan diri menjadi hal yang hampir otomatis. Kamu melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, lalu mulai mempertanyakan hidupmu sendiri. Mengapa mereka bisa lebih sukses? Mengapa mereka terlihat lebih bahagia? Padahal yang kamu lihat hanyalah potongan kecil dari hidup mereka, bagian terbaik yang mereka pilih untuk ditampilkan. Kamu tidak melihat perjuangan, kegagalan, atau kesulitan yang mereka hadapi di balik layar. Ketika kamu terlalu fokus pada kehidupan orang lain, kamu lupa untuk mensyukuri hidupmu sendiri. Perjalanan setiap orang berbeda dan tidak ada gunanya membandingkan dirimu dengan orang lain. Satu-satunya perbandingan yang perlu kamu lakukan adalah dengan dirimu sendiri di masa lalu. Apakah kamu sudah berkembang? Apakah kamu sudah lebih baik dari kemarin? Itulah yang seharusnya menjadi fokusmu. Terlalu takut mengambil keputusan juga bisa membuat hidupmu berantakan. Banyak orang yang selalu ragu dan menunda keputusan karena takut salah. Mereka lebih memilih untuk diam di tempat daripada mengambil langkah yang mungkin berisiko. Padahal tidak memilih pun sebenarnya adalah sebuah pilihan. Jika kamu selalu takut gagal, kamu tidak akan pernah benar-benar hidup. Kesuksesan tidak datang dari keputusan yang sempurna, tetapi dari keberanian untuk mencoba. Bahkan jika kamu membuat kesalahan, kamu masih bisa belajar dan memperbaikinya. Yang terpenting adalah terus bergerak maju. Jangan biarkan ketakutan menghentikanmu. Ambil keputusan dengan sadar, lakukan yang terbaik, dan hadapi konsekuensinya dengan tanggung jawab. Hidup bukan tentang selalu membuat pilihan yang benar, tetapi tentang belajar dari setiap pilihan yang kamu buat. Jika kamu terus menunda, kamu hanya akan menyaksikan hidup berlalu tanpa pernah benar-benar menjalaninya. Menghindari rasa sakit dengan distraksi adalah kebiasaan lain yang diam-diam merusak hidupmu. Saat merasa sedih atau stres, banyak orang memilih untuk menenggelamkan diri dalam hiburan, makanan, belanja, atau bahkan bekerja tanpa henti. Semua itu dilakukan untuk mengalihkan perhatian dari masalah sebenarnya. Sekilas, ini tampak efektif. Kamu merasa lebih baik untuk sementara waktu. Tapi begitu distraksi itu hilang, rasa sakitnya tetap ada. Bahkan bisa jadi lebih buruk. Karena masalah yang diabaikan tidak akan pernah benar-benar hilang, justru semakin menumpuk. Rasa sakit adalah bagian alami dari hidup. Ia bukan musuh yang harus dihindari, tetapi guru yang bisa mengajarkan banyak hal. Hadapilah emosi yang muncul, pelajari pesan di baliknya, dan temukan cara untuk benar-benar menyelesaikannya.
Jangan mencari pelarian, carilah penyembuhan. Hanya dengan berani menghadapi rasa sakit, kamu bisa tumbuh dan menemukan kedamaian yang sebenarnya. Tidak memiliki batasan dalam hubungan juga bisa membuat hidupmu berantakan. Banyak orang merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain, sampai-sampai melupakan kebahagiaannya sendiri. Mereka selalu berkata, iya, meski sebenarnya ingin berkata tidak. Mereka takut mengecewakan orang lain, takut dikira egois, atau takut ditinggalkan. Padahal tanpa batasan yang jelas kamu akan mudah dimanfaatkan dan merasa lelah secara emosional. Kamu tidak bisa menyenangkan semua orang. Dan yang lebih penting, kamu tidak perlu melakukannya. Belajar berkata tidak bukan berarti kamu jahat, tetapi itu adalah bentuk perlindungan diri. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang seimbang. Jika kamu selalu memberi tanpa menerima, itu bukan hubungan yang baik. Mulailah menetapkan batasan, komunikasikan dengan tegas, dan jangan merasa bersalah karena memilih untuk menjaga diri sendiri. Hidupmu akan jauh lebih tenang ketika kamu hanya mengizinkan orang yang benar-benar menghargaimu untuk tetap ada di dalamnya. Kebiasaan lain yang seringkali merusak adalah perfeksionisme. Banyak orang berpikir bahwa menjadi perfeksionis adalah hal yang baik. Mereka ingin semuanya sempurna, tanpa cacat, tanpa kesalahan. Masalahnya, kesempurnaan itu tidak ada. Dan semakin kamu mengejarnya, semakin kamu terjebak dalam siklus yang melelahkan. Perfeksionisme seringkali membuat seseorang takut untuk memulai, karena mereka merasa harus siap 100% sebelum melakukan sesuatu. Akibatnya mereka justru tidak pernah benar-benar bergerak. Selain itu, perfeksionisme juga bisa membuat seseorang terlalu keras pada diri sendiri. Mereka sulit merasa puas, selalu merasa kurang, dan akhirnya kehilangan kebahagiaan dalam prosesnya. Ingatlah, lebih baik melakukan sesuatu dengan tidak sempurna, tetapi selesai, daripada tidak melakukan apa-apa karena takut gagal. Fokuslah pada kemajuan, bukan kesempurnaan. Hidup bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi lebih baik setiap hari. Takut meminta bantuan adalah kebiasaan yang diam-diam bisa menghancurkan hidupmu. Banyak orang berpikir bahwa meminta bantuan adalah tanda kelemahan, seolah mereka harus selalu bisa mengatasi segalanya sendiri. Padahal, tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Ketika kamu menolak meminta bantuan, kamu justru membuat hidupmu lebih sulit. Kamu mungkin merasa bangga bisa menyelesaikan semuanya sendiri, tetapi pada akhirnya, kamu hanya akan merasa kelelahan dan kewalahan. Meminta bantuan bukan berarti kamu lemah, tetapi itu adalah tanda bahwa kamu cukup kuat untuk mengakui keterbatasanmu. Tidak semua hal harus kamu hadapi sendirian. Ada orang-orang di sekitarmu yang peduli dan ingin membantu, tetapi mereka tidak akan tahu jika kamu tidak berbicara. Beranilah untuk membuka diri. Hidup akan terasa lebih ringan jika kamu mau berbagi beban dengan orang yang tepat. Selalu terjebak dalam kesalahan masa lalu juga menjadi kebiasaan yang membuat hidupmu tidak berkembang. Banyak orang yang terus-menerus mengingat kesalahan yang pernah mereka buat, seolah-olah itu adalah satu-satunya hal yang mendefinisikan mereka. Mereka merasa bersalah, menyesal, dan berharap bisa mengubah masa lalu. Masalahnya, masa lalu tidak bisa diubah seberapapun kamu menginginkannya. Yang bisa kamu ubah adalah bagaimana kamu belajar darinya. Jika kamu terus-menerus menyalahkan diri sendiri, kamu hanya akan membuang energi tanpa hasil. Daripada terjebak dalam penyesalan, gunakan pengalaman itu sebagai pelajaran. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, tetapi yang membedakan mereka adalah bagaimana mereka meresponsnya. Jadilah orang yang tumbuh dari kesalahan, bukan yang dikendalikan olehnya. Lepaskan beban itu dan fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan sekarang untuk menjadi lebih baik. Masa lalu adalah pelajaran, bukan hukuman. Mencari validasi dari orang lain juga merupakan kebiasaan yang bisa membuat hidupmu berantakan. Ketika kamu selalu mengandalkan pendapat orang lain untuk merasa berharga, kamu tidak akan pernah benar-benar merasa cukup. Setiap kali seseorang tidak setuju atau tidak menyukai apa yang kamu lakukan, kamu akan merasa goyah. Padahal tidak mungkin menyenangkan semua orang. Selalu ada orang yang akan mengkritik atau tidak memahami pilihanmu. Jika kamu terus berusaha mencari pengakuan dari mereka, kamu hanya akan kelelahan. Kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari pujian atau pengakuan orang lain.
Mulailah belajar untuk menghargai dirimu sendiri tanpa harus menunggu persetujuan dari orang lain. Lakukan hal-hal yang membuatmu bahagia dan bangga, bukan karena ingin diakui, tetapi karena itu memang sesuatu yang benar-benar kamu inginkan. Hidupmu adalah milikmu, bukan milik orang lain. Sulit menerima kritik adalah kebiasaan lain yang membuat hidupmu sulit berkembang. Banyak orang yang langsung merasa tersinggung atau marah ketika mendapat kritik, tanpa benar-benar mendengarkan maksud di baliknya. Mereka menganggap kritik sebagai serangan, bukan sebagai kesempatan untuk belajar. Padahal tidak semua kritik buruk. Kritik yang membangun bisa membantumu melihat kelemahan yang tidak kamu sadari dan memberimu kesempatan untuk memperbaiki diri. Jika kamu selalu defensif setiap kali dikritik, kamu akan sulit bertumbuh. Belajarlah untuk mendengar tanpa langsung bereaksi. Evaluasi apakah kritik itu benar, dan jika memang ada yang perlu diperbaiki, jangan ragu untuk melakukannya. Tidak semua kritik harus diterima, tetapi juga tidak semua kritik harus ditolak. Kemampuan untuk menerima masukan dan menggunakannya sebagai bahan pembelajaran adalah salah satu kunci untuk mencapai kesuksesan dan kehidupan yang lebih baik. Menunda-nunda pekerjaan adalah salah satu kebiasaan yang paling merusak. Banyak orang tahu apa yang harus mereka lakukan, tetapi tetap saja menundanya. Mereka berpikir akan ada waktu nanti, atau merasa belum siap untuk memulai. Akhirnya mereka terjebak dalam siklus menunda yang tidak berujung. Semakin lama kamu menunda, semakin besar tekanan yang kamu rasakan. Tugas yang tadinya sederhana menjadi terasa berat karena kamu menumpuknya. Selain itu, menunda hanya akan menambah kecemasan dan membuatmu merasa bersalah. Cara terbaik untuk mengatasi kebiasaan ini adalah dengan mulai mengambil tindakan, sekecil apapun itu. Jangan menunggu motivasi datang, karena seringkali motivasi justru muncul setelah kamu mulai bergerak. Buatlah jadwal bagi tugas besar menjadi bagian kecil dan berkomitmen untuk menyelesaikannya. Hidupmu akan jauh lebih teratur dan tenang jika kamu berhenti menunda dan mulai bertindak sekarang juga. Terlalu banyak menghabiskan waktu dengan hal-hal tidak produktif juga bisa membuat hidupmu berantakan. Kita semua butuh hiburan, tetapi jika terlalu sering menghabiskan waktu dengan scrolling media sosial, menonton tanpa henti, atau bermain game berjam-jam, kamu akan kehilangan banyak waktu berharga. Banyak orang yang mengeluh tidak punya waktu untuk hal penting, padahal mereka menghabiskan waktu berjam-jam untuk hal-hal yang sebenarnya tidak memberi manfaat jangka panjang. Jika dibiarkan, kebiasaan ini bisa membuatmu kehilangan banyak peluang dalam hidup. Mulailah mengatur waktu dengan bijak. Tetapkan batasan untuk hiburan dan gunakan lebih banyak waktu untuk hal-hal yang benar-benar membantumu berkembang. Bacalah buku, pelajari keterampilan baru, atau gunakan waktumu untuk membangun sesuatu yang berharga. Hidupmu adalah hasil dari bagaimana kamu menghabiskan waktumu setiap hari. Jadi, gunakan waktu dengan lebih sadar dan lebih bijaksana. Tidak memiliki tujuan yang jelas dalam hidup juga bisa membuat segalanya terasa berantakan. Banyak orang menjalani hidup tanpa arah, hanya mengikuti arus tanpa benar-benar tahu kemana mereka ingin pergi. Mereka bangun setiap hari, melakukan rutinitas yang sama, tetapi merasa hampa karena tidak memiliki tujuan yang berarti. Jika kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan, kamu akan mudah terpengaruh oleh pendapat dan harapan orang lain. Hidupmu akan terasa membosankan dan tanpa makna. Menetapkan tujuan bukan berarti kamu harus memiliki rencana yang sempurna, tetapi setidaknya kamu harus tahu ke arah mana kamu ingin melangkah. Mulailah dengan menentukan apa yang benar-benar penting bagimu. Apa yang ingin kamu capai? Apa yang membuatmu merasa bersemangat? Dengan memiliki tujuan, hidupmu akan terasa lebih berarti, dan setiap langkah yang kamu ambil akan membawa makna yang lebih dalam. Sekarang kamu telah mengetahui 9 kebiasaan yang tanpa sadar merusak hidupmu. Mungkin beberapa di antaranya terasa familiar, mungkin bahkan sulit untuk diubah. Tapi ingat, perubahan tidak harus langsung besar. Mulailah dengan langkah kecil, satu kebiasaan dalam satu waktu. Setiap perubahan yang kamu buat akan membawamu ke hidup yang lebih baik. Jangan biarkan kebiasaan lama terus mengendalikanmu. Ambil kendali atas hidupmu dan buat keputusan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel ARS Pandangan Hidup.
Tinggalkan komentar tentang kebiasaan mana yang paling ingin kamu ubah dan bagikan ke teman-temanmu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga perjalanan hidupmu semakin tertata, tenang, dan penuh makna. Sampai jumpa di video berikutnya.